Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufli Al-Rasyid. Hari ini saya akan menjelaskan portofolio yang saya tulis. Di portofolio saya ada 3 materi yang saya tulis. Pertama, ada relativitas khusus. Kedua, ada teknologi digital. Dan yang terakhir, ada keterbatasan sumber energi. Di relativitas khusus, ada beberapa subbab yang dibahas di sini. Pertama, ada teori relativitas Einstein. Di sini akan membahas postulat yang ditulis oleh Einstein. Yang pertama, ada hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka ucapan inersia. Dan yang kedua, Einstein menyebutkan kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah sama untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak relatif antara pengamat dan sumber cahaya. Di sini juga ada rumus dari gamma, yaitu 1/(1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Dan gamma ini akan terpakai di beberapa subbab relativitas lainnya. Rumus yang digunakan adalah V12 sama dengan V1 ditambah V2 per 1 plus V1 dikali V2 dan C per C2. V1 adalah laju benda 1 terhadap benda 2, V2 adalah laju benda 2 terhadap pengamat, V12 adalah laju benda 1 terhadap pengamat, C2 adalah kecepatan cahaya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Ketiga, ada relativitas panjang. Rumus yang digunakan adalah L sama dengan LO akar 1 dikurang V2 per C2. L sama dengan panjang benda ketika diam, LO sama dengan panjang benda pada kerangka diam, dan V adalah kecepatan benda. Berikutnya ada relativitas massa. Di sini kita menggunakan rumus M sama dengan MO per gamma. M sama dengan massa ketika bergerak, MO sama dengan massa ketika diam. Berikutnya ada dilatasi waktu yang memiliki rumus delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Delta T0 adalah selang waktu oleh pengamat yang diam, delta T adalah selang waktu oleh pengamat yang bergerak, V adalah kecepatan pengamat, dan C adalah kecepatan cahaya. Berikutnya ada relativitas momentum. Relativitas ini adalah persamaan momentum untuk benda bergerak dengan kecepatan V yang memiliki rumus P sama dengan M dikali V sama dengan MO per gamma dikali V. P sama dengan momentum benda bergerak. Yang terakhir ada relativitas energi. Bila benda bergerak dengan laju V, massa bertambah dan energi pun akan bertambah. Relativitas energi menggunakan rumus E sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat. Materi berikutnya adalah teknologi digital. Teknologi digital merupakan teknologi yang menggunakan perintah pengkodean biner. Ada beberapa subbab yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah sistem bilangan. Di sini ada 4 sistem bilangan, yaitu ada bilangan desimal memiliki basis 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berikutnya bilangan biner memiliki basis 2, yaitu 0 dan 1. Bilangan oktal memiliki basis 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan heksadesimal memiliki basis 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Setelah mengetahui sistem bilangan, subbab yang berikutnya adalah tentang konversi bilangan. Di sini kita akan belajar bagaimana cara merubah bilangan desimal ke bilangan biner ke bilangan desimal, dan bilangan biner ke
huruf abjad. Yang pertama, bilangan desimal ke bilangan biner. Caranya adalah dengan membagi bilangan desimal yang ada dengan angka 2 yaitu basis dari bilangan biner sampai hasil bagi kurang dari 2 dan sisa pembagian ditulis. Contohnya adalah 83 basis 10 sama dengan titik-titik-titik basis 2. Kita mulai dengan membagi angka 83 dengan 2 dan mendapatkan hasil 41 dan memiliki sisa dari pembagian tersebut yaitu 1. Begitu terus sampai hasil pembagian kurang dari 2. Dan cara menulis angka biner adalah ditulis dari bawah ke atas, yaitu 83 basis 10 sama dengan 1010011 basis 2. Berikutnya adalah bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya adalah dengan mengali bilangan biner dari kanan ke kiri dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Dan hasil dari pengalian tersebut dijumlahkan. Contohnya ada 1100011 basis 2 sama dengan titik-titik-titik basis 10. Kita mulai dengan mengalihkan angka 1 yang paling kanan dengan angka 2 pangkat 0 seterusnya sampai ke kiri yaitu 2 dikali 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Di sini kita mendapatkan hasil setelah dijumlahkan yaitu 51. Jadi 1100011 basis 2 sama dengan 51 basis 10. Berikutnya ada pengkonversi bilangan biner ke huruf abjad. Nah, di sini 3 angka pertama 010 adalah huruf kapital dan 011 melambangkan huruf kecil. Angka berikutnya konversi menjadi bilangan desimal, kemudian konversi menjadi huruf sesuai abjad. Contohnya ada 0100010. 3 angka pertamanya adalah 010, jadi huruf abjad tersebut adalah huruf kapital. Dan 5 angka terakhir adalah 10 basis 2. Jadi kalau dirubah ke desimal menjadi 2 basis 10. Huruf abjad kedua adalah B dan ditulis dengan huruf kapital. Contoh kedua adalah 011. 011 berarti huruf tersebut akan ditulis dengan huruf kecil. Nah, 5 angka berikutnya adalah 01110. Kita ngambil dari 1 yang paling kiri. Jadi 110 basis 2 sama dengan 14 basis 10. Huruf abjad ke-14 adalah huruf N dan ditulis dengan huruf kecil. Subbab berikutnya adalah logic gate. Logic gate merupakan dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi mengubah beberapa input menjadi output. Ada beberapa jenis logic gate. Pertama ada NOT gate. NOT gate hanya memerlukan sebuah input untuk menghasilkan output. Jadi, bila mana input yang masuk dari X adalah 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan sebaliknya. Berikutnya ada AND gate. Memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan hanya satu output. Berikut ada tabel kebenaran AND. Berikutnya adalah OR gate, merupakan kebalikan dari AND gate. Berikutnya ada NAND gate, merupakan kombinasi dari AND gate dan OR gate. Berikutnya ada NOR gate, merupakan kombinasi dari OR gate dan NOT gate. Berikutnya adalah XOR gate, terdiri dari 2 input dan 1 output. Berikut tabel kebenarannya. Berikutnya ada XNOR yang merupakan kebalikan dari XOR. Subbab berikutnya adalah transmisi data, merupakan proses pengiriman data dari pengirim ke penerima. Contohnya ada televisi digital, yaitu melakukan proses transmisi data satu arah, mengubah transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode digital. Ada telepon seluler, melakukan transmisi data 2 arah menggunakan gelombang radio, melakukan transmisi data
berupa suara untuk panggilan antar negara menggunakan fiber optik. Berikutnya ada komputer yang terhubung dengan internet. Komputer ini dapat menerima dan mengelola data di bawah kontrol program yang tersimpan di memori. Memori berisi berbagai informasi dalam bilangan biner. Subbab terakhir yaitu media penyimpanan. Ada beberapa media penyimpanan, yaitu media penyimpanan magnetik yang memiliki kelebihan kapasitas yang besar dan kekurangannya adalah harga yang relatif mahal. Contohnya adalah hard disk dan flash disk. Terus ada penyimpanan optik. Penyimpanan optik memiliki kelebihan yaitu ringan dan murah. Kekurangannya kapasitasnya kecil dan memiliki risiko tergores ataupun rusak. Contohnya ada CD dan DVD. Berikutnya ada penyimpanan awan. Memiliki kelebihan data dapat diakses dimanapun, asalkan tersambung dengan internet. Kekurangannya, risiko data hilang jika server bermasalah. Contohnya ada Google Drive dan Dropbox. Materi berikutnya adalah keterbatasan sumber energi. Sumber energi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Penggunaannya meliputi penggunaan industri, penggunaan transportasi, dan penggunaan rumah tangga dan komersial. Dampak dari penggunaan ini adalah penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan CO2. Kegiatan penambangan yang berkelanjutan menyebabkan kerusakan ekosistem. Penggunaan sumber daya ini pun dapat menimbulkan pencemaran air. Untuk menghasilkan listrik sebagai sumber energi, ada beberapa pembangkit listrik yang tersedia di Indonesia, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dengan cara air memutar turbin, kemudian turbin memutar generator dan menghasilkan listrik. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas. Dengan cara pembakaran solar dan gas alam akan menghasilkan gas bertekanan tinggi yang menggerakkan turbin. Berikutnya ada pembangkit listrik tenaga uap. Dengan cara air yang dipanaskan, kemudian uap air digunakan untuk menggerakkan turbin. Berikutnya, pembangkit listrik tenaga gas uap adalah pemanfaatan panas yang terbuang dari PLTG untuk memanaskan air. Berikutnya, ada pembangkit listrik tenaga diesel atau biasa juga disebut dengan genset. Terakhir, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bersumber dari panas bumi. Untuk mengatasi ketergantungan dengan sumber daya energi yang tidak terbarukan, kita memerlukan energi alternatif. Energi alternatif bisa bersumber dari berbagai hal. Ada yang dari biofuel, ada yang dari biomasa, ada dari panas bumi, ada yang dari air, angin, laut, matahari, maupun nuklir. Sekian penjelasan portofolio dari 3 materi yang saya tulis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.